Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu. Yang kami hormati, sayangi, dan selalu banggakan teman-teman media, baik cetak, radio, televisi, online, dan juga teman-teman jurnalis foto. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka, kepada Bapak Asep Guntur untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimana disebutkan di atas, akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan sosial Bank Indonesia. Jadi kalau nama programnya, Program Sosial Bank Indonesia, PSBI ya. Dan penyuluh jasa keuangan PJK itu yang di Otoritas Jasa Keuangan OJK ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis atau LHA PPATK dan kemudian juga dikaitkan dengan atau dikuatkan dengan pengaduan masyarakat. Jadi ada masyarakat di daerah ya yang mengadu kepada kami KPK di sini bahwa ada beberapa bantuan sosial itu dirasa tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga mereka melaporkan kepada kami masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki beberapa mitra kerja, di antaranya adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Khusus terhadap Bank Indonesia dan OJK, Komisi 11 memiliki kewenangan tambahan, yaitu mewakili DPR memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran masing-masing lembaga tersebut setiap tahunnya. Jadi ada anggaran untuk lembaga ini nih, untuk BI, kemudian juga untuk OJK. Nanti Komisi 11 ini anggaran yang untuk BI maupun untuk OJK itu dirapatkan gitu ya, seperti itu, kemudian dievaluasi dan lain-lain, kemudian disetujui gitu ya oleh Komisi 11. Sebelum memberikan persetujuan dimaksud, Komisi 11 DPR RI terlebih dahulu membentuk panitia kerja. Tadi kan ada panjanya seperti itu, yang di dalamnya termasuk Saudara HG dan
Saudara ST untuk membahas pendapatan dan pengeluaran rencana anggaran yang diajukan oleh BI dan OJK. Jadi dengan adanya panja tersebut kemudian anggaran yang diajukan oleh BI maupun OJK dibahas dalam satu rapat, kemudian dilihat bagaimana rencana pengeluarannya, kemudian rencana pendapatannya, seperti itu. Setelah rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama pimpinan BI dan OJK pada bulan November di setiap tahunnya, ya, November di setiap tahunnya. Jadi dalam hal ini tahun 2020, 2021, dan 2022, Panja melaksanakan rapat tertutup. Jadi yang ada hanya BI OJK kemudian dengan Panja. Bahwa dalam rapat terdapat kesepakatan antara lain. 1. BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara S. Saya membacanya juga waktu itu di media yang rekan-rekan sekalian tulis. Pada saat Saudara S ini selesai diminta keterangan, menyampaikan bahwa seluruh anggota Komisi 11 menerima dana bantuan. Nih Saudara S bilang begitu ya, saya hanya mengutip dari yang Saudara S sampaikan. Saya ulangi, BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI dengan alokasi kuota, yaitu dari BI sekitar 10 kegiatan per tahun, dan OJK sekitar 18 sampai 24 kegiatan per tahun. 2. Dana program sosial diberikan kepada anggota Komisi 11 DPR RI melalui yayasan yang dikelola oleh anggota DPR Komisi 11. Jadi tidak langsung uang itu diberikan kepada perorangan anggota Komisi 11, tetapi diberikan melalui yayasan. Artinya anggota Komisi 11 kemudian bisa menunjuk yayasan yang sudah ada, gitu ya. Karena banyak misalkan yayasan sosial dan lain-lain yang ada bisa ditunjuk, misalkan di daerah pemilihannya, di dapilnya, atau bisa juga yayasan yang dimilikinya, yang khusus menampung uang untuk kegiatan sosial tersebut. Teknis pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial dibahas lebih lanjut oleh tenaga ahli. Jadi masing-masing anggota DPR RI ini, Komisi 11, memiliki tenaga ahli. Nanti teknisnya, tenaga ahli inilah yang akan mengaturnya atau membahasnya, gitu ya. Dari masing-masing anggota DPR Komisi 11 dan pelaksanaan dari BI dan OJK dalam rapat lanjutan. Jadi ada rapat lanjutan kemudian untuk membahas penyaluran dari bantuan sosial ini. Dalam rapat lanjutan dilakukan pembahasan diantaranya jumlah yayasan, yayasannya berapa yang nanti diajukan begitu, kemudian teknis pengajuan proposalnya seperti apa, teknis pencairan uangnya seperti apa, jumlah dokumen atau laporan pertanggungjawaban LPJ-nya. Jadi kegiatan ini setelah uangnya diberikan melalui yayasan tentunya nanti akan diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya. Seandainya dana bantuan sosial ini untuk rutilahu, ya harus dibuat rutilahu seperti itu. Nah, kemudian diminta pertanggungjawabannya atau LPJ-nya. Kemudian alokasi dana yang diperoleh dari setiap anggota DPR RI Komisi 11 per tahunnya. Setelah selesai rapat panja pada sekitar bulan November atau Desember, anggota Komisi 11 DPR RI kembali melaksanakan rapat kerja Komisi 11 terkait persetujuan atas rencana anggaran tahunan BI dan OJK. Untuk menindaklanjuti pembahasan teknis tersebut, HG kemudian menugaskan tenaga ahli, sementara ST menugaskan seorang kepercayaannya. Nah, kalau tadi ada yang ditugaskannya tenaga ahlinya, yang ST itu kepercayaannya. Untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi HG dan 8 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi ST. Jadi ini beda-beda. Kalau HG itu menggunakan 4 yayasan, kalau ST menggunakan 8 yayasan. Seperti itu ya. Selain kepada BI dan OJK, tersangka HG dan ST juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya.
bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Artinya, bukan tidak ada sama sekali ya, di rekan-rekan ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetapi tidak keseluruhan. Seperti sering saya contohkan, dana sosial untuk rutilahu 10 rumah. Gitu ya. Nanti yang dipergunakan hanya 2 rumah, kemudian dipotret sana-sini gitu ya. Kemudian dibuat pertanggungjawaban untuk 10 rumah. Sehingga kelihatan di pertanggungjawabannya 10 rumah, padahal yang dibuat hanya 2 rumah. Jadi dana yang untuk 8 rumahnya lagi itu yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. HG menerima total 15,86 miliar dengan rincian sebagai berikut. Senilai 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan program bantuan sosial Bank Indonesia. Senilai 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan. Serta senilai 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI lainnya. Bahwa selanjutnya HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer. Di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode store tunai. HG menggunakan dana dari rekening penampungan untuk kepentingan pribadi, diantaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda 4. Sementara itu ST menerima total mencapai 12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Sejumlah 6,3 miliar dari BI melalui program bantuan sosial Bank Indonesia, sejumlah 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta sejumlah 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya. Seluruh uang yang diterima ST melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya seperti ditempatkan di deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda 2, serta pembelian aset-aset lainnya. ST juga diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran miliknya. Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini, siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi 11 ini, kemudian juga kami concern untuk mendalami alasan apa dari BI maupun OJK sehingga diberikan dana bantuan sosial kepada anggota Komisi 11 ini. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, serta tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep yang sudah menjelaskan secara rinci terkait dengan konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial di Bank Indonesia dan
OJK, di mana dalam kesempatan ini KPK menyampaikan penetapan 2 tersangka, yaitu Saudara HG dan Saudara ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI untuk periode 2019-2024. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini. Satu saja. Satu, Kurang dua, menarik ini ya. Sesi dua. yang bebas. Silakan Mbak Sasya, nanti lanjut Mas Rehan. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi, saya Tasya dari VOI. Izin Pak, mau kembali lagi ke pengumuman tersangka itu ST kan menerima 12,52 M, yang rinciannya 6,3 dari BI, 5,1 dari OJK, 1 M dari mitra kerja komisi DPR lain, komisi 11. Nah itu kalau boleh dijelasin mitra kerja yang dimaksud siapa ya Pak? Soalnya kan ada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, Bappenas, selain BI OJK juga ada LKPP. Nah kemudian apakah sebenarnya modus-modus kayak gini juga sudah menjadi rahasia umum gitu untuk menggolkan anggaran? Yang kedua balik lagi soal menggolkan anggaran ya. Itu apakah KPK sudah mengendus apakah benar BI dan OJK memberikan CSR ke yayasan-yayasan dua anggota DPR ini supaya mereka mendapat penambahan anggaran gitu setiap tahunnya, karena kan pembahasan anggaran juga dilakukan di DPR oleh Panja gitu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sejumlah anggota DPR Komisi 11 juga yang sudah beberapa kali disebut gitu. Nah ini kelanjutannya gimana dengan mereka? Terus yang keempat, ini kan ada beberapa politisi Nasdem juga yang sempat dipanggil gitu. Charles Mekiansyah, Fauzi Amro, Rajif juga pernah gitu. Nah ini pertanyaannya sih simpel aja sih Pak, kan ada pasal TPPU-nya ya. Apakah ini nanti bisa ditarik, ada penerimaan uang yang dilakukan oleh partainya gitu Pak. Uang ini mengalir ke partainya gitu untuk diolah gitu. Itu aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Sasya, ada 4 poin pertanyaan. Berikutnya Mas Rehan. Ya. Baik Pak, perkenalkan saya Rehan dari Tempo Pak. Izin Pak bertanya, sebenarnya ini ada, dalam kasus ini sebenarnya ada keterlibatan nggak sih Pak dari Gubernur BI saat ini yaitu Peri Warjio? Itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah juga dari keterlibatan Bank Indonesia juga yaitu Deputi Gubernur Filianingsi Hendarta. Itu yang kedua Pak. Terus yang ketiga adalah tentang keterlibatan OJK ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah sampai saat ini KPK sudah mungkin memeriksa atau mendalami gitu peran-peran yang diduga terlibat dalam dana program sosial BI dan OJK ini? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Rehan. Silakan Mas Sabir. Assalamualaikum Pak Asep, saya lanjut pertanyaannya saya tadi soal Partai Nasdem. Oke. Ini kan kalau dilihat sebuah kebijakan di komisi tentu ada ketua fraksi. Nah pertanyaan saya apakah untuk para partai ini, maksudnya dari Fauzi Amro, kemudian Charles, kemudian Dan ada lain-lain ya. ST dan lain-lain, itu ada perintah dari partai untuk kemudian mereka menerima CSR ini dan menggolkan anggaran dari BI dan OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian konstruksi pasal TPPU itu, karena ini aktif ya, untuk kemudian menelusuri aset-aset yang memang diduga ada kaitan di sana. Misalnya mobil, apakah benar mobil itu adalah mobil yang kemudian difasilitasi untuk mobil Partai Nasdem gitu ya. Yang ketiga, pertanyaan saya soal pasal gratifikasi yang dipergunakan. Mengapa KPK menggunakan pasal gratifikasi, sedangkan dalam konteks yang dijelaskan konstruksi tadi itu adalah perbuatannya aktif. Kenapa KPK tidak menggunakan pasal penerima aktif ketika ada orang BI? Karena kalau pasal pasif gratifikasi, maka pemberinya tidak bisa dikenakan pasal pidana gitu. Kenapa KPK harus menggunakan pasal gratifikasi 12 besar bukan pasal
suap aktif yang seharusnya orang BI diduga ada keterlibatannya di situ. Terima kasih. Terima kasih Mas Sabir. Masih ada lagi terkait perkara ini? Cukup, terima kasih. Silakan Pak Asep, ada 3 penanya dengan Terima kasih. 12 poin. Terima kasih Mas Jubir dan rekan-rekan sekalian. Biarpun 3 orang, tapi pertanyaannya lebih dari 10. Yang pertama dari Mbak Tasya, ini terkait dengan mitra kerja yang lain itu siapa saja gitu ya. Ya ini juga yang khususnya yang 1 miliar ini, kalau yang 6,3, kemudian 5,1 dan lain-lainnya ya, itu sudah teridentifikasi. Ini juga nyambung nanti ke yang pertanyaan yang Mas Sabir. Kita sedang dalami, kita tahu bahwa ada uang sejumlah 1 miliar lebih gitu ya, yang masuk ke rekeningnya Pak S ini. Sehingga kita lagi mendalami, ini mitra kerjanya banyak gitu. Nah ini sedang didalami, apakah nanti dari tadi yang disebutkan oleh Mbak itu ada banyak sekali gitu mitra kerja dari Komisi 11 ini. Makanya juga ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Sabir, itulah digunakannya pasal 12B besar untuk menampung pemasukan atau uang-uang yang masuk ke rekeningnya saudara S ini dan saudara HG gitu ya. Nah, itu yang belum kita bisa identifikasi gitu. Tapi kedepannya tentunya kita juga akan mendalami peran-peran, seperti tadi juga ada pertanyaan bagaimana perannya dari Gubernur BI, kemudian juga peran dari Deputi Gubernur, peran dari OJK, Ben OJK dan lain-lain. Nah, itu yang sedang kita dalami sambil juga kita menangani perkara ini maju dulu, ini 2 tersangka gitu, seperti itu. Nanti kita lihat setelah berjalannya perkara ini, penanganan perkara ini, kita berharap kita bisa untuk mendalami peran-peran dari masing-masing pejabat yang dimaksud. Kemudian ini terkait dengan penggunaan anggaran ini BI dan OJK, apakah mereka itu dikaitkan dengan masalah penganggaran gitu ya Mbak ya, penganggaran. Ya itu juga yang sedang kita dalami. Karena tadi sedikit sudah disinggung gitu kan, tapi belum begitu telak gitu ya. Apakah benar terkait dengan permintaan anggaran, misalnya penambahan anggaran dan lain-lain gitu. Nah ini yang baru kita temukan, ada sejumlah uang yang masuk baik ke Pak Heri Gunawan dengan ke Pak Sotori. Nah, itu dengan menggunakan pasal 12B besar, tapi tidak menutup kemungkinan dalam penanganan perkaranya nanti kita akan menemukan bahwa ada perkara tindak pidana korupsi lainnya gitu ya. Tadi perbuatannya, seperti tadi kalau memang ini ditujukan untuk agar pihak DPR itu menyetujui gitu ya anggaran gitu. Jadi ada meeting of mind-nya, ada permintaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan itu terjadi gitu ya. Nanti tentunya kita akan menggunakan pasal penyuapan seperti itu. Nah, sampai saat ini ada beberapa perbuatan itu masih belum begitu tajam gitu. Jadi kita menggunakan pasal 12B besar. Kemudian ada juga beberapa anggota Komisi 11 yang disebut-sebut, tidak hanya disebut-sebut, bahkan sudah dipanggil kan gitu ya. Dipanggil beberapa, dipanggil ke sini, itu juga mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apakah benar Komisi 11 ini yang lainnya ya. Karena ini kan kami dapatnya dari LHA PPATK, kemudian juga dari laporan masyarakat. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh saudara ST ini yang lain juga menerima gitu. Nah itu yang didalami, kemudian juga setelah kita mendapatkan informasi bahwa memang benar, nah kita akan melakukan pengecekan. Karena yang paling utama di dalam penanganan perkara ini, selain dari adanya aliran uang dari Bank Indonesia maupun dari OJK serta dari mitra kerja lainnya, yang paling penting kita dalami adalah apakah uang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Karena mulai terjadinya perbuatan melawan hukumnya adalah ketika
uang ini atau dana CSR ini yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti tadi dicontohkan, digunakan untuk pembelian aset, rumah, mobil, dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian Mas Rehan juga sudah dijawab, saya kira. Keterlibatan OJK seperti apa juga sudah dijawab. Artinya sama seperti dengan tadi BI, kita sedang mendalami adanya sejumlah uang yang bergeser, walaupun ini dalam bentuk dibungkus dengan kegiatan sosial, ya dana sosial, tetapi tentu selalu ada alasan. Alasannya adalah, pertanyaannya adalah, mengapa itu tidak diberikan misalnya kepada yayasan-yayasan yang bukan dimiliki oleh anggota Komisi 11 atau di luar yang ditunjuk oleh anggota Komisi 11. Misalkan rekan-rekan punya yayasan, boleh dong mengajukan juga untuk mendapat bantuan sosial baik dari BI, OJK maupun dari mitra Komisi 11 tersebut. Kenapa harus melalui anggota Komisi 11 gitu, seperti itu. Menjadi pertanyaan besar bagi kami juga yang nanti dalam penanganan perkara ini akan kami ungkap, dan itu akan menjadi alasan tentunya mengapa para pihak ini memberikan sejumlah uang sesuai dengan pertanyaannya dari rekan-rekan, baik Mbak Tasya, kemudian Mas Sabir, dan juga Mas Rehan. Kemudian terkait dengan beberapa anggota legislatif ini, apakah pemberian sejumlah uang ini merupakan juga connecting atau ada hubungannya dengan partai politiknya? Apakah diperintahkan oleh partai politiknya, kemudian apakah juga ini disetor dan lain-lain, itu yang sampai saat ini kan baru titik awal ya, titik awal kita akan memperdalam dalam penanganan perkara ini. Ini nanti akan kita sampaikan, akan kita gali juga ke arah sana gitu ya. Apakah ada perintah-perintah, karena di sini juga kita menggunakan pasal-pasal TPPU, kita akan mengejar atau kita akan mengikuti aliran uang itu yang diperoleh, yang tadi kan ada sejumlah 6 miliar, 5 miliar dan lain-lain gitu ya. Kemana aliran uang itu bergerak? Kita akan selusuri ke tempat-tempat misalkan pribadi, private, dibelikan untuk aset pribadi, ya kita akan cari dan kita akan sita. Kalaupun misalkan itu lari ke ke lembaga-lembaga sosial, kita juga akan cari. Ataupun misalkan ke lembaga politik, seperti partai politiknya, tentu juga akan kita susuri dan kita tentu akan ini, karena memang itu menjadi concern bagi kami, harus mencari kemana uang itu dan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Asep yang sudah menjelaskan seluruh pertanyaan dari teman-teman terkait dengan perkara ini.